Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marudin Nawaradi, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, kelas 02, semester 02. Eh, 6 bulan yang lalu, tidak ada satupun di antara kita yang menyangka bagaimana dunia dan hidup kita akan dikacaukan oleh virus baru ini. Apakah virus baru ini? Benar sekali, yaitu virus corona. Pandemi ini telah membawa kita keluar hal yang terbaik dan yang terburuk dari kemanusiaan. Kata Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, seperti dikutip dari situs resmi WHO, Tedros menyebut agar momen ini dipakai untuk mengingat kembali apa yang masyarakat dunia sudah diketahui dan lakukan. Ia meminta agar semua pihak dan semua orang memperkuat komitmennya demi menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Dikutip dari WHO sendiri menyebut sudah sejak 6 bulan yang lalu, sekitar bulan Januari 2020, pertama kali virus ini ditemukan itu berada di kota Wuhan, tepatnya di negara Cina. Virus ini hingga Selasa tanggal 30 Juni 2020 sudah menginfeksi lebih dari 10 juta orang dan menyebabkan sekitar 500.000 kematian. Angka itu akan terus bertambah dan kematian itu terus meningkat karena sekarang kita lihat saja di negara kita, di Indonesia, masih banyak yang bandel, masih banyak yang kurangnya kesadaran untuk menanggulangi, mencegah ataupun memerangi virus ini. Jadi saya sangat menyayangkan hal tersebut. Kembali lagi, sebuah kebijakan pemerintah yang sangat fenomenal itu telah terjadi pada tanggal, kalau tidak salah saya itu dengan tanggal 1 Juni yang lalu, itu pemerintah melakukan kebijakan, yaitu melakukan sebuah peraturan dan sebuah pemikiran kita atau masyarakat harus berdampingan dengan virus corona ini yang disebut sebagai new normal. Itu muncul setelah banyak negara memutuskan melonggarkan lockdown atau penguncian untuk mencegah penyebaran virus corona. Oh ya, saya lupa, sebelum kebijakan new normal itu dibuat, pemerintah juga sudah melakukan kebijakan-kebijakan yang lain seperti lockdown, PSBB, dan memakai masker menurut protokol kesehatan dari WHO sendiri. Tapi itu dalam jangka waktu yang belum ditentukan. Maksudnya gini, pemerintah melakukan PSBB agar menurunnya penyebaran virus corona. Tetapi kita tidak tahu kalau virus corona ini sudah melewati hampir 3 bulan ini. Otomatis seperti pendidikan, seperti ekonomi, seperti pariwisata itu mati dengan sangat tinggi. Misalnya ekonomi dunia itu hampir semua mati. Beberapa daerah mengalami sebuah kekurangan sandang pangan, seperti keluarga miskin yang kekurangan bantuan sosial. Banyak sekali narapidana yang dibebaskan karena mencegah penyebaran ini, karena satu penyebarannya ini bang,
apa tuh? Satu penyebaran adalah melalui udara, sentuhan tangan atau sentuhan organ tubuh, bersin, batuk, dan keramaian. Jadi protokol kesehatan yang harus dilakukan adalah menggunakan masker, selalu mencuci tangan, menjaga jarak 1 meter, dan selalu berpikir positif. Ini yang paling penting. Kembali ke new normal. Oke. New normal itu dibuat setelah beberapa peraturan yang sudah dilewati seperti PSBB, lockdown. Nah, oke. Menjadi pertanyaan Pak adalah sesungguhnya new normal yang benar itu bagaimana? Karena new normal itu seperti yang dikatakan menurut Ketua Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Bapak Wiku Adhisa Smito, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal. Kita menggarisbawahi aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Prinsip new normal adalah bisa menyesuaikan dengan pola hidup. Transformasi ini adalah untuk menata kehidupan dan perilaku baru ketika pandemi yang kemudian akan dibawa terus ke depannya sampai ditemukannya vaksin untuk COVID-19 ini. Menurut Bapak Wiku Adhisa Smito ini, itu adalah secara saya menyikapi kutipan Bapak Wiku Adhisa Smito, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, itu adalah kita harus berdampingan dengan virus COVID-19 ini. Jadi vaksin belum ditemukan teman-teman. Oke, kita mengapresiasi pemerintah, tapi kita ambil saja gini, new normal di dunia kampus lah, ini yang akan saya bahas. Bagaimanakah jalannya, bagaimanakah kita melakukan, intinya bagaimanakah new normal di dunia kampus ini berjalan. Mungkin kita sebagai mahasiswa, saya sebagai mahasiswa, teman-teman juga sebagai mahasiswa mungkin bisa menyadari kita 2 bulan terakhir ini menjalankan kuliah daring, kuliah online. Oke. Materi disampaikan ke dosen ke kita melalui beberapa aplikasi. Ada yang tatap, ada yang dari Zoom, ada yang dari grup WhatsApp, ada yang dari YouTube, dan juga yang dari beberapa aplikasi lain. Itu menurut saya fine saja, maksudnya itu kayak oke lah, kita terpaksa melakukan kuliah online ini karena ada pandemi ini. Jadi pertanyaan yang sangat simpel adalah apakah efektif kuliah daring ini untuk mahasiswa ini? Karena beberapa mahasiswa ada yang jangkauan internetnya itu tinggi, ada juga yang mahasiswa dari merantau, misalnya dari Papua atau Kalimantan, yang jangkauan internetnya itu rendah. Jadi kalau saya dari desa, dari Kabupaten Boyolali, saya juga merasakan beberapa sulitnya menjangkau sebuah koneksi internet. Walaupun ada beberapa yang bagus, tempat yang bagus, tapi kan di rumah kita pun tidak bisa mengukur ketinggian percepatan koneksi internet yang bagus. Efektif enggaknya menurut saya tuh tidak, karena sulit bagi mahasiswa untuk menjangkau
atau melakukan kuliah daring tersebut. Kalau di Jakarta wajar lah, oke, Jakarta kan kota besar, ibu kota, kan koneksi internet paling cepat di Indonesia tuh ada di Jakarta. Terus di dunia kampus, oke, apakah new normal harus diberlakukan ke dalam perkampusan kita? Maksudnya itu kayak kampus ada new normal, kita masuk, kita kembali seperti biasa, masuk ke kuliah, kegiatan kuliah biasa. Terus bagaimana dampaknya? Bagaimana positif dan negatifnya? Kalau menurut saya negatifnya tuh mungkin dalam hal satu, penyebaran COVID lebih tinggi. Ada beberapa dampak. Yang paling dasar dampak positif dan dampak negatif. Oke, kalau positif, kita bisa bertemu teman, kita bisa bertemu dosen, langsung menanyakan ke dosen beberapa materi yang mungkin ketinggalan pada saat kuliah daring. Lebih enak gitu loh menurut saya. Tapi kalau negatifnya itu penyebaran jauh lebih luas, jauh lebih tinggi karena saling bertemu tatap muka. Jadi kuliah pun harus kampus pun harus bersiap-siap menerima keadaan dari pemerintah yang mengadakan new normal tersebut, seperti ada tempat untuk mencuci tangan, selalu menggunakan masker, selalu ada mengatur cek suhu tubuh panas tidaknya itu. Jadi harus dipersiapkan dengan matang. Menurut saya kalau new normal di dunia kampus ini terlalu cepat untuk dilakukan, karena kita lihat angka kematian atau angka positif di Indonesia sendiri hampir mencapai angka hampir 60.000 jiwa yang positif kena COVID-19. Baiklah, sekian dari saya, opini yang saya sampaikan kepada teman-teman maupun dosen Bapak Irawan. Mungkin bisa diambil kesimpulannya. Dari saya mohon maaf ketika banyak kata yang tidak berkenan atau salah kata atau salah sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.